Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya kembali berdiskusi di podcast Masjid Tanjung. Pada kali ini, temanya adalah bagaimana menjadi seorang pemuda pelopor juga penggerak. Nah, yang kita undang kali ini adalah seorang pemuda yang sudah terbukti dengan kepeloporannya dan juga aksi-aksi gerakannya untuk menggerakkan anak muda, sehingga bisa menghasilkan karya yang begitu banyak. Beliau ini sebenarnya masih sangat muda sekali, bahkan usianya berapa, Oktal? Sekarang usianya berapa ya? 23 atau 24. Ini memang masih muda betul ya, tapi memang prestasi beliau luar biasa, bahkan sudah pernah juga mewakili Indonesia ke Australia pada pertukaran pemuda antar negara yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI ya. Baik, mungkin langsung saja kita sapa dulu si Oktal ya. Assalamualaikum, Oktal. Waalaikumsalam. Oke, ya sekarang Oktal posisinya lagi di Kerinci nih ya, bukan lagi di Jambi nih. Karena mungkin ada kesibukan yang beliau lakukan sehingga tidak ada di Jambi posisinya. Tapi karena kita melalui Zoom, insya Allah kita masih bisa berdiskusi ya. Baik, Oktal, mungkin bisa ini dulu perkenalan dulu deh tentang apa saja yang prestasi yang pernah diraih oleh Oktal, atau barangkali kegiatan-kegiatan selama ini tuh apa saja, keaktifannya di mana saja, atau gerakan-gerakan apa saja yang telah dilakukan oleh Oktal. Mungkin silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, terima kasih kepada Uwawasril ya. Kami biasa menyebut beliau adalah Uwawasril karena sebutan untuk tampil. Beliau adalah senior saya juga gitu dari Kerinci gitu. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Oktal Uska Putra. Saya merupakan pemuda pelopor bidang pendidikan Provinsi Jambi tahun 2020 dan bidang kepeloporan saya adalah pendidikan karena pada waktu itu mungkin sejak 2017 saya sudah melakukan aksi kepeloporan di bidang pendidikan yakni di Asoka Education. Asoka Education adalah salah satu wadah untuk anak-anak di kota Jambi dan sekitarnya maupun para mahasiswa untuk mengajar anak-anak belajar bahasa Inggris, budaya, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan untuk membentuk jiwa kepemimpinan gitu. Dan beberapa prestasi saya pernah menjadi duta pertukaran pemuda antar negara Provinsi Jambi mewakili Indonesia di ajang program Australia Indonesia Youth Exchange Program 2020. Selanjutnya saya adalah pemuda pelopor tentunya bidang pendidikan dari Dispora Provinsi Jambi. Selanjutnya saya juga baru-baru ini terpilih menjadi duta budaya dan rempah dan insya Allah akan mewakili Provinsi Jambi dalam ajang jalur rempah, yaitu berlayar dari Banda Neira hingga Aceh hingga ke Bali. Menggunakan kapal Dewa Ruci. Insya Allah akan segera berlayar setelah PPKM ini ataupun pandemi ini akan usai gitu. Dan selanjutnya saya juga merupakan delegasi Jambi untuk KIPAN, yaitu delegasi untuk pemuda anti narkoba Provinsi Jambi. Dan terakhir saya pernah menjadi juara 2 vlog menjaga cagar budaya di Provinsi Jambi. Waktu itu kita mengangkat vlog tentang Masjid Agung Pondok Tinggi di Sungai Penuh gitu. Itu merupakan beberapa prestasi yang saya pernah raih gitu. Dari segi organisasi saya juga tergabung. Yang pertama tentunya komunitas ya. Saya tergabung sebagai founder ya. Saya adalah founder dari Asoka Education atau Aset Jambi. Dan selanjutnya saya adalah anggota dan juga bagian dari PCMI atau Purna Caraka Muda Indonesia atau para alumni dari Pertukaran Pemuda Indonesia Provinsi Jambi. Dan selanjutnya saya juga anggota dari kader anti narkoba Provinsi Jambi di bawah naungan Dispora. Selanjutnya saya juga tergabung di komunitas Asamudita. Selain Asamudita, saya juga Jambi English Space. Dan selanjutnya saya juga tergabung di Sepatah Nasional Serau Perantauan dan Sepatah Jambi dan juga Falsafah Kopi. Itu merupakan beberapa organisasi yang saya ikuti sekarang gitu.
Mungkin itu sih Bang Wasril ya. Bang Wasril, sedikit tentang saya gitu, prestasi dan juga biodata saya gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi begitu banyak prestasi yang beliau raih dari tingkat daerah sampai provinsi bahkan nasional, dan juga begitu banyak organisasi yang beliau gerakkan. Nah, ini tentu membutuhkan energi yang super dahsyat ya, dan juga butuh ide-ide yang brilian untuk bisa memberikan yang terbaik untuk organisasi yang sedang digerakkan atau juga dalam rangka berprestasi tadi. Jadi memang Oktal ini kalau kita lihat di CV-nya itu ternyata kami satu sekolah nih ya, SD-nya SD 41, saya juga SD 41, kemudian MTS Danau Kerinci, saya juga MTS Danau Kerinci alumninya, dan juga beliau Mas 1 Sungai Penuh, saya juga Mas 1 Sungai Penuh. Cuman ketika kelas 2 saya pindah ke Saralangun, jadinya Man Saralangun. Nah, cuman kita bedanya di S1-nya. Beliau ngambil jurusan bahasa Inggris ya, Oktal ya? Bukan ya? Ya. Oh, bahasa Inggris ya. Nah, ya bahasa Inggris, saya ngambilnya fisika. Tapi begitu luar biasa nih prestasi Oktal. Nah, barangkali bisa diceritakan menurut Oktal, mengapa Oktal kemarin terpilih menjadi pemuda pelopor Provinsi Jambi? Nah, apa saja yang Oktal lakukan waktu itu? Bisa diceritakan nggak? Silakan. Oke. Berkaitan pemuda pelopor ya, peloporan saya yang sudah saya sampaikan tadi, saya di bidang pendidikan gitu. Awalnya di tahun 2017 berawal dari kegelisahan melihat kondisi anak-anak di kota Jambi dan sekitarnya gitu. Karena setelah mereka pulang dari sekolah, mereka tidak memiliki kegiatan yang mungkin bermanfaat untuk mereka. Karena di tempat Asoka Education itu berada di Lorong Mendah, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi gitu. Di sana, ketika pertama kali saya ke sana, saya masih ingat karena di sana ada rumah tante saya main-main ke sana. Jadi saya melihat anak tante saya dan anak-anak di sekitar sana, ketika mereka pulang sekolah, mereka tidak memiliki kegiatan yang mungkin bermanfaat untuk mereka. Mereka hanya bermain gitu. Dan selain itu, yang saya lihat di sana adalah kondisi perekonomian dari masyarakat sekitar, orang tua mereka adalah kelas menengah ke bawah gitu. Jadi mungkin mereka anaknya pengen kursus atau belajar tambahan, akan tetapi tidak memiliki wadah gitu. Dan karena masyarakat menengah ke bawah tadi gitu. Dan setelah itu saya mencoba untuk memikirkan sebuah terobosan yang mungkin bisa membantu anak-anak di sana bisa belajar dan juga bermain, membentuk watak mereka dan juga wawasan mereka mengenai kebudayaan gitu. Oleh sebab itu saya masih ingat di tahun 2017 tanggal 2 Agustus itu untuk pertama kali kita beraktivitas di Asoka Education Jambi, yakni di Lorong Mendah RT 11 Kelurahan Kebun Handil gitu. Kita memanfaatkan yang namanya posyandu, ruang posyandu, karena di sana ada ruang posyandu. Posyandu hanya digunakan 2 minggu sekali, daripada tidak digunakan, lebih baik kita memanfaatkan ruangan tersebut untuk digunakan untuk belajar bahasa Inggris ya, karena background saya adalah bahasa Inggris. Waktu itu saya mengajarkan bahasa Inggris. Pada hari pertama anaknya kurang lebih ada 8 atau 9 orang, saya lupa. Akan tetapi hari demi hari itu bertambah. Yang terdaftar itu di buku kita kurang lebih ada 110 kurang lebih ya. Tapi yang aktif itu sekarang 40 gitu. Karena setiap kita belajar mengadakan kegiatan tidak semuanya datang gitu. Pasti ada yang datang dan tidak gitu. Dan juga kita juga udah open rekrutmen para relawan gitu. Para relawannya juga datang dari kawan-kawan sekitar saya gitu. Dari kawan saya kuliah maupun adik tingkat saya maupun orang-orang yang berada di fakultas pendidikan gitu. Dan mereka juga dengan suka senang hati untuk bergabung bersama kami, sehingga mereka juga berbagi untuk anak-anak di sana gitu. Semakin hari semakin bertambah. Dan terakhir di bulan kemarin kita open rekrutmen untuk relawan batch 4, dan alhamdulillah sudah terlaksana dan terpilih relawan baru kita gitu. Insya Allah akan melanjutkan beberapa program kita untuk kedepannya gitu. Itu sih Bang, untuk kegiatan awal cikal bakal terbentuknya yang namanya Aset Jambi, berawal dari kegelisahan gitu.
Oke. Ya, jadi ya sebenarnya kita tuh bisa saja ya menggerakkan sesuatu asalkan kita mau. Tadi kan dilihat bahkan di kawasan bukan di dekat rumahnya Oktal, justru di rumah tantenya melihat ada sebuah permasalahan, lalu dia terjun untuk mau menggerakkan orang-orang untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Nah, itu yang barangkali kurang dari anak-anak muda. Kayaknya perlu diasah apa namanya kepekaan seperti itu. Nah, barangkali bisa nggak Otal menceritakan dari mana kita memulai agar kita tuh bisa memiliki apa ya? Itu kan nanti kan bakal bisa memanajemen juga itu, ya, mengajak kawan, kemudian itu kan tentu butuh skill leadership. Nah, menurut Oktal gimana awal si Oktal sehingga bisa memiliki skill leadership itu? Nah, kayaknya emang apalagi anak-anak yang baru selesai sekolah mau masuk ke dunia kampus kan kadang mereka bingung mau ikut organisasi atau tidak, khawatir terganggu perkuliahan. Nah, barangkali apakah Oktal waktu di kampus juga aktif organisasi atau tiba-tiba belajarnya pada saat membentuk aset itu tadi? Nah, gimana Oktal? Kalau untuk berorganisasi di kampus, saya juga ikut HIMA di kampus, yaitu Independent Community of English atau HIMA dari bahasa Inggris. Kita aktif ya di ICE, saya juga aktif di sana waktu itu. Dan dari sanalah saya juga banyak belajar hal, dan mungkin dari sana juga saya terapkan di aset gitu. Dan saya mengajak kawan-kawan ICE juga untuk bergabung bersama aset Jambi. Kita bisa melakukan kerjasama juga, dan berkaitan dengan bagaimana sih membangun motivasi agar kita mau untuk berkontribusi terhadap orang lain. Yang pertama kita harus memikirkan, harus ingat dengan kondisi kita sebelumnya. Ketika kita masih kecil, mungkin kita memiliki keinginan ingin kursus, ingin seperti orang, ingin memiliki wadah untuk bisa belajar, akan tetapi kita tidak memiliki mungkin yang berkaitan dengan pendanaan gitu. Dari kesadaran itu mungkin supaya tidak terulang dengan orang-orang anak-anak di sekitaran kita, kita harus memberi sebuah hal yang dapat membuat mereka tidak sama seperti kita. Jadi seperti itu, kita harus seperti itu terlebih dahulu. Dan untuk memulai, kita memang harus memulai dari nol. Ingat, kita perlu ingat, tidak ada yang langsung instan menjadi sebuah hal yang besar. Toh, untuk mencapai angka 100, kita juga harus memulai dari angka 1 sampai 100. Jadi kita harus memulai dari nol, bergerak, menghadapi beberapa tingkah, anak-anak maupun para relawan, itu hal yang wajar. Di sana kita melatih yang namanya leadership tadi. Bagaimana kita sabar untuk menghadapi mereka, dan juga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan juga perlu diingat, ketika kita ingin membuat sebuah pergerakan, lakukanlah pergerakan yang sesuai dengan background kita. Jangan melakukan pergerakan itu yang di luar jangkauan kita. Karena jika di luar jangkauan kita, maka akan ada titik jenuh, kebosanan. Ya, mungkin 3-4 kali kita melakukan akan terjadi hal yang jenuh gitu. Tapi itu background kita, merupakan hobi kita, hal yang kita senangi, seperti yang saya lakukan mengajarkan anak-anak bahasa Inggris, background dari saya. Jadi saya tidak merasakan sebuah kebosanan gitu. Jadi itu merupakan hal menyenangkan, sekaligus untuk melatih saya menjadi lebih profesional di masa yang akan datang gitu. Dan ini perlu diingat juga bahwa Asoka Education ini juga menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa yang mahasiswa bahasa Inggris dan beberapa mahasiswa dari yang lainnya gitu ya, yang ingin mungkin praktek PPL. Kalau kita di keguruan ada yang namanya PPL, mungkin mini PPL-nya bisa dilakukan di Asoka Education ini. Dan alhamdulillah kita juga baru-baru ini dapat kerjasama dari salah satu universitas swasta di Provinsi Jambi. Mereka siap untuk memberi mahasiswa mereka untuk terjun langsung ke education untuk mengajar sebagai mininya untuk persiapan PPL mereka atau magang mereka nanti. Oh, luar biasa. Jadi begitu sih. Keren. Ya. Yang penting dari diri, ingat background aja, ingat background. Jangan melakukan hal di luar yang tidak kita senangi.
Mm-mm. Betul. Ya, tidak mesti berpikir jauh-jauh ya. Yang penting apa yang kita rasa kita bisa melakukan itu, kita bisa mengubah eh, sebuah kondisi yang barangkali tidak ideal dengan kemampuan yang kita miliki saja. Nah, seperti kalau sama Okta tadi kan backgroundnya bahasa Inggris, ya udah kita bisa bergerak dengan bahasa Inggris ya sesuai dengan passion lah, ya sesuai dengan passion. Barangkali kita backgroundnya MTK, tapi kayaknya di kawasan kita orang nggak butuh MTK, lalu kita masih memaksakan diri, kayaknya orang nggak bakal butuh kita. Nah, cuman barangkali kita punya passion lain yang sekiranya bakal dibutuhkan oleh masyarakat, itu bisa kita jadikan sebuah modal untuk bisa bergerak menjadi seorang pelopor juga seorang penggerak untuk mengubah sebuah lingkungan. Nah, itu tentang pemuda pelopor ya. Sekarang kita masuk ke tentang pertukaran pelajar, pertukaran pemuda. Nah, bisa nggak ceritakan gimana sih langkah-langkahnya atau ceritanya sehingga si Oktal terpilih sebagai duta PAN di Provinsi Jambi? Silakan, Oktal. Oke. Ini berkaitan dengan PPAN. Sebenarnya di luar jangkauan saya awalnya, saya tidak pernah memikir arah untuk ke sana. Akan tetapi itu tadi keuntungan saya telah mempelopori yang namanya Asoka Education ini membuat jangkauan lebih luas lagi ketika untuk mengikuti ajang seperti ini, pertukaran pemuda kah atau beasiswa kah? Karena di pertukaran pemuda maupun beasiswa, salah satu hal yang diinginkan adalah apa sih yang udah kita berikan untuk daerah kita di Jambi gitu. Apa sih kontribusi kita untuk Jambi gitu. Jadi salah satu hal yang mungkin tanpa saya duga sebelumnya, ternyata apa yang saya telah lakukan itu sangat dihargai oleh pemerintah gitu. Mereka sangat, ini proyek yang luar biasa loh. Kenapa kamu baru muncul? Kenapa tidak di tahun 2017 kamu sudah seleksi, 18 atau 19? Kenapa kamu baru 2020? Sebenarnya yang diinginkan adalah di pertukaran pemuda ya, yang saya ketahui, menurut saya, yang diinginkan adalah sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa sosial, dan juga memiliki inovasi yang dapat memberi kontribusi untuk Jambi gitu. Ingat, setelah program kita akan dituntut apa sih yang akan kita lakukan untuk Jambi gitu. Karena saya sudah memiliki yang namanya Asoka Education, jadi dengan adanya Asoka Education saya sudah terjamin loh. Setelah program saya ada Asoka Education, saya bisa berkontribusi lagi dan memberi lagi untuk tanah Jambi tercinta gitu. Dan di seleksinya tentu banyak sekali ya hal yang seleksi gitu, yang dites gitu. Kita waktu itu kita diseleksi selama 5 hari. Selama 5 hari di hotel, salah satu hotel di Provinsi Jambi, kita diinapkan di sana. Pendaftarnya kurang lebih kalau waktu itu di tahun 2020 ada 160 dari pemuda-pemudi Jambi. Terus yang diinapkan itu 60 orang. Di hari pertama, karena ada 5 hari, di hari pertama itu kita, untuk tahap pertama itu adalah tahap administrasi ya, bahan-bahan kelengkapan, mulai dari ijazah, KTP, surat asuransi kesehatan, SKCK juga gitu. Itu adalah beberapa dokumen dan formulirnya juga gitu. Selanjutnya setelah lulus yang namanya administrasi, barulah kita di hari pertama itu, kita tes TOEFL. TOEFL-nya harus 500, minimal 500. Tapi waktu itu 480 masih dimaklumi juga gitu. Selanjutnya ada tes di hari pertama itu ada tes psikologi tertulis gitu. Tes psikologi tertulis itu langsung dari ahlinya. Dan yang ketiga itu ada tes wawasan dunia. Jadi tes wawasan dunia secara tertulis. Dari situ terdapat setelah keluar hasil 3 tes itu, terpilihlah 60 yang berhak untuk inap di hotel tersebut untuk mengikuti tahap semi-finalis gitu. Di semi-final itu terdapat 60 orang, 2 hari tes. Hari kedua itu ada tes wawancara bahasa Inggris. Terus ada tes wawancara keagamaan, seputar keagamaan dan juga budaya, karena
ketika kita mengikuti program, kita akan bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang budaya, agama yang berbeda. Tentu kita harus bisa menanggapi hal tersebut, dan jangan seperti ya kita berada di kampung kita ketika melihat orang yang berbeda dari keyakinan dengan kita tidak bisa mengatasinya, kita langsung to the point untuk mengejudge mereka gitu. Jadi di sana kita diuji juga. Selanjutnya yang ketiga itu ada tes kepemimpinan dan kepemudaan. Jadi di hari kedua itu ada 3 tes, tes bahasa Inggris, tes keagamaan, pemudaan dan keterampilan tadi. Selanjutnya di hari ketiga itu ada tes yang namanya tes wawancara Komdev. Komdev itu adalah community development. Apa sih yang project kita tadi, seperti Asoka Education tadi, project-project yang telah kami lakukan itu kita dikasih buat laporan tentang project kita. Jadi tim juri itu membaca sebelum mereka mewawancarai kita untuk mengklarifikasi kebenaran dari project kita. Setelah itu ada yang namanya penampilan bakat dan seni. Jadi waktu itu kita dikasih kebebasan untuk menampilkan yang berkaitan dengan bakat seni kita, tapi harus relate ke yang namanya kesenian maupun kesenian kebudayaan Jambi gitu. Dan setelah itu barulah di paginya di hari keempat itu diumumkan top 15. Jadi 15 cowok, 15 cewek. 15 yang terbaik itulah yang akan menjadi finalis. Dan alhamdulillah saya juga terpilih 15 terbaik waktu itu. 15 terbaik selanjutnya mengikuti tahap terakhir. Tahap terakhir ini lebih sulit lagi karena di sana akan full bahasa Inggris di tahap terakhir ini. Karena di sana ada yang namanya FGD, itu kita dikasih seperti diskusi santai, FGD, focus group discussion. Jadi kita dibagi beberapa kelompok, setiap kelompok menjadi 5 orang, jadi kita maju. Ketika maju kita dikasih topik yang sebelumnya kita belum tahu topiknya apa, dan kita harus memberi pandangannya berbeda, mulai mungkin bisa dari segi pandangan yang berbeda dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Misalnya, waktu itu kami dapat topik mengenai kebakaran hutan. Jadi misalnya saya memberi pandangan saya dari segi kesehatan bagaimana sih segala macam. Terus di tes kedua untuk final itu ada tes LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi kita debat 2 lawan 2. Itu topiknya juga kita tidak tahu, pas di ruangan baru kita mengetahuinya gitu. Itu juga menggunakan bahasa Inggris. Dan terakhir itu presentasi PPA. Jadi kita harus presentasi apa sih yang harus kita lakukan untuk Jambi setelah kita pulang dari program gitu. Waktu itu di depan para senior dan juga para juri dan para dispora, karyawan atau pegawai dispora. Jadi mereka bebas untuk menanyakan kepada kita tentang proyek yang telah kita rencanakan. Dan waktu itu kita dikasih waktu 15 menit untuk membuat sebuah proyek itu di atas kertas menggunakan spidol, terus mempresentasikannya di proyek tersebut. Dan proyeknya harus realistis. Jangan memberi proyek yang besar-besar, habis saya dari program saya akan membuat ini segala macam. Seluruh orang miskin akan kaya, for example, sebagai contoh gitu. Tapi tidak yang seperti itu diinginkan. Tetapi yang diinginkan adalah yang bisa realistis. Seperti misalnya saya sudah punya Asoka, saya akan mengembangkan lagi, misalnya hanya berkembang di pendidikan, mungkin di budaya seperti itu. Jadi yang realistis. Dan terakhir di malam final itu adalah 15 terbaik putra putri ditampilkan di depan gubernur waktu itu Bapak Fahrori. Jadi 15 terbaik putra putri ditampilkan di depan mereka dan kita mengasih speech. Pertanyaan ya, kita mendapat pertanyaan dari dewan juri. Sebelumnya kita tidak mengetahuinya gitu pertanyaannya. Kita hanya dikasih waktu 30 detik untuk berpikir. Setelah itu silakan menjawab, boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Waktu itu saya mendapat topik mengenai cyberbullying yang lagi hangat-hangatnya gitu. Dan saya menjawab menggunakan bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah bisa menjawab dengan lancar. Dan terakhir, dan perlu diingatkan juga, ini mungkin untuk sharing juga ya, Bang Lasril, untuk kawan-kawan yang nonton mungkin ada terniat untuk mengikuti seleksi ini. Seleksi ini perlu diingat, ini adalah mininya program.
Jadi sebagaimana program kayak ginilah seleksinya gitu. Karena kita diinapkan, kita bersama-sama dengan peserta yang lain gitu. Di sana kita juga akan banyak dapat ilmu dari para alumni, dari organisasi atau komunitas-komunitas. Alumni kita adalah rata-rata merupakan lulusan dari luar negeri, mereka beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya. Mungkin salah satunya Bang Dion ya, Bang Wasril, dari Amerika, beliau alumni dari Amerika, dan juga ada ketua kita sekarang dari alumni dari Australia, S2-nya dari Australia maksudnya, dan juga ada dari Belanda, ada dari Inggris dan Irlandia gitu. Banyak sekali alumni kita. Jadi ini kesempatan kita untuk menggali ilmu gitu bersama orang-orang yang sudah berpengalaman di luar negeri maupun belajar di luar negeri. Selain itu kita dikasih untuk, bayangkan dalam waktu 2 jam kita harus mempersiapkan pertunjukan di depan para dispora, kepala dispora, ketua PCMI dan senior. Itu 2 jam, para peserta dikasih 2 jam untuk mempersiapkan pertunjukan seni. Waktu itu kita menampilkan banyak sekali, mulai nari, pencak silat, nyanyi, dan banyak lagi gitu. Itu di malam ketiga, kalau tidak salah di malam ketiga kita diinapkan di hotel. Banyak sih ilmu yang kita dapatkan sampai sekarang pun, yang mungkin yang tidak lolos akan lebih dekat dengan para senior gitu. Jadi mereka lebih bebas untuk menggali informasi, dan alhamdulillah di malam final saya terpilih sebagai delegasi untuk Provinsi Jambi gitu, dan yang cewek juga terpilih gitu, Kak Gea waktu itu. Dan ya itulah tahapnya Bang, luar biasa sekali perjalanan yang panjang untuk bisa mencapai. Dan perlu diingat, tanpa saya sadari ternyata itulah yang mungkin saya tidak tahu. Seperti hal yang mungkin jangan memikirkan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu itu karena uang. Kalau kita melakukan sesuatu secara ikhlas, pasti uang akan mendekat dengan kita. Saya merasakan hal tersebut ketika saya bisa terpilih menjadi delegasi Provinsi Jambi, terus bisa terpilih menjadi pemuda pelopor, terus sekarang saya bisa terpilih menjadi duta duta budaya dan rempah. Saya pikir ini merupakan berkat perjuangan saya belajar dan juga belajar kepemimpinan atau leadership. Jadi saya bisa lebih baik dari hari. Jadi seperti itu sih Bang. Mungkin saya harap kawan-kawan semuanya, sahabat dari YouTube Bang Wasril Tanjung, bisa ikut seleksi. Biasanya di bulan ketiga atau bulan Maret ya seleksinya. Dan perlu diingat, ini tidak ada yang namanya titip menitip, anak siapa dia. Karena tim seleksi ini murni dari para alumni. Tidak ada ikut campur dari pihak dispora. Pihak dispora hanya memfasilitasi untuk kegiatan seleksi. Mereka hanya mengawas saja, dan juga untuk menyediakan fasilitasnya. Yang menyeleksi tim juri itu semuanya dari para alumni. Jadi tidak ada sistem yang namanya anak si anggota dewan segala macam. Di tahun ini ada kok yang anak pejabat, banyak kok anak pejabat nggak kepilih. Karena di sini memang sesuai dengan yang dipilih itu yang berkualitas. Karena ingat, ini membawa nama Jambi dan Indonesia. Ketika kita melakukan kesalahan di program, bukan nama kita yang disebut, tapi Jambi, Indonesia. Yang malu bukan kita toh, tapi seluruh Jambi dan Indonesia. Jadi sebenarnya sosok yang memang terpilih itu adalah sosok yang menurut para dewan juri, para senior, mereka layak. Dia layak gitu, untuk mewakili wajahnya pemuda Jambi ke Indonesia. Oke. Jadi seperti itu, semua jurinya dari para alumni gitu. Karena para alumni lah yang tahu ketika program itu seperti apa sih yang dimaukan program gitu. Apa sih yang dilakukan.
Kalau dari diaspora yang seleksi, mereka tidak tahu gitu. Maksudnya tidak tahu, mereka tidak pernah mengalami ketika ke program. Gitu. Jadi seperti itu sih, Pak. Dan kayaknya sampai sekarang Oktal masih berhubungan dengan orang Australia ya, sama orang-orang yang dari luar negeri. Ya? Oh iya, ini luar biasa ya. Kalau ikut exchange program gitu, kita masih kayak terikatan kekeluargaan kita sangat mendalam sekali gitu. Kita masih sering berkomunikasi. Kita juga virtual tour. Jadi kita berbagi informasi di sana. Bagaimana sih di sana dan di sini? Kita juga virtual tour, seperti saya memperkenalkan Jambi, Kerinci. Waktu itu saya masih ingat, jadi dari program inilah saya juga punya akun YouTube gitu kan. Waktu itu saya masih ingat ketika setelah program saya tidak punya YouTube, tapi saya dinominasikan sebagai YouTuber terbaik gitu. Saya aneh juga. Jadi di sana saya diberi saran untuk membuat YouTube. Kamu buat YouTube. Jadi mereka dari bule-bulenya bilang gitu kan, buat YouTube gitu. Kamu expose Jambi gitu, karena saya sering sekali memperkenalkan Jambi. Oh, Jambi ini punya ini, Kerinci punya ini, segala macam. Jadi mereka penasaran dengan Jambi, Kerinci, terutama Kerinci ya, karena banyak sekali juga daerah-daerah wisata yang luar biasa gitu, budayanya dan juga kulinernya, sejarahnya juga. Jadi di sana terpikirlah saya untuk membuat YouTube dan membuat konten tentang wisata Jambi maupun budayanya gitu, memperkenalkan kepada mereka. Mereka senang kok untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jambi maupun Kerinci gitu. Bahkan mereka ya pengen datang ke Jambi. Ini salah satu langkah kita untuk mempromosikan Jambi juga gitu, tanpa disadari. Dan kita masih berkomunikasi sampai sekarang, masih berkomunikasi, pokoknya saling menceritakan situasi sekarang, bagaimana kegiatan apa suatu hal. Dan ingat juga ya, kegiatan seperti ini menambah networking kita semakin memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, memiliki jangkauan mungkin orang-orang penting di sana maupun di Indonesia. Terutama di Indonesia ya, kita sudah dikenal oleh Kemenpora, sudah banyak link ke Kemenpora. Mungkin kita tidak tahu ya, kita mau mengajukan apa, mau membuat proyek apa, mungkin mereka bisa bantu. Itu sih salah satu keuntungan. Luar biasa. Ini bermula dari sebuah gerakan kecil tadi ya, mulai dari pembuatan Asoka tadi, sehingga dampaknya merembet sampai ke mempermudah urusan si Oktal masuk ke sebagai duta PPAN tadi kan ke Australia. Nah, dan sekarang sudah masuk lagi ke program sebagai duta budaya dan rempah. Barangkali karena sering upload tentang Kerinci ya, kalau terpilih itu duta budaya dan rempah itu, kalau itu gimana tuh? Kalau terpilih sebagai itu apa yang dilihatnya? Oh ya, sebelum saya pertanyaan ini, saya pengen menceritakan juga nih skripsi saya itu, penelitian saya di Asoka Education. Jadi mempermudah boleh saya. Ya? Boleh sekali. Karena ini merupakan berkah untuk saya. Jadi saya tidak perlu ke sekolah, tidak perlu ke kantor atau kemana-mana. Cukup mengambil data di Asoka Education, itu sudah luar biasa. Ini sebuah berkah yang luar biasa juga yang menurut saya, yang saya dapatkan dari Asoka Education. Dari membantu, kita juga. Iya. Berarti dari yang kecil tadi ya. Terus gimana tuh yang tadi? Duta budaya. Dan untuk duta budaya dan rempah, rencananya kami akan berangkat di bulan Agustus ini, awal Agustus. Akan tetapi karena PPKM kemarin, COVID semakin luar biasa, jadi kembali ditunda hingga awal semester. Mungkin di awal tahun kita akan berangkat. Itu dari Kementerian Riset dan Pendidikan ya, Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia. Tetapi di provinsi di bawah naungan pariwisata dan kebudayaan dan pariwisata. Dan di rempah ini, duta budaya dan rempah ini, sosok yang seperti apa sih yang dimaukan? Tentunya pemuda yang kreatif, inovatif juga gitu. Di sana juga banyak tahap seleksinya juga luar biasa.
mulai dari tes wawancara, ada wawancara kebangsaan, wawancara sejarah Indonesia, budaya dan rempah, dan sampai kita dites berenang karena kita akan berlayar dengan kapal Dewa Ruci, kapal latih dari angkatan laut kalau tidak salah gitu. Jadi kita dilatih berenang dan juga loncat dari ketinggian, maksudnya dari ketinggian di kolam gitu. Kita dilatih, dites semua. Sejauh mana sih mental kita seandainya terjadi apa-apa di kapal gitu, berani nggak kita di air segala macam, punya nggak kita kemampuan untuk berenang gitu. Kita juga dites seperti itu. Terus kita dites juga untuk menampilkan bakat kemampuan kita, bakat kita gitu. Jadi tidak ajang ini juga sebagai langkah pemerintah kita untuk menggemakan lagi jalur rempah yang sempat menjadi jalur yang sangat disegani di dunia waktu itu di abad 19. Kita masih ingat kenapa Belanda, Inggris, Portugis datang ke Indonesia hanya ingin pala yang mungkin harganya kalau di kita sekarang nggak apa-apa, tapi menurut mereka dulu lebih mahal gitu. Harganya. Hanya karena kita dijajah. Iya. Hanya dengan pala katanya sampai seharga emas ya? Iya. Kulit kayu manis, perlu ingat itu harganya bisa lebih mahal, jauh lebih mahal dari emas. Karena Mesir kuno juga banyak menggunakan kulit kayu manis, banyak ditemukan kulit kayu manis. Terus pertanyaannya dari mana datangnya kulit kayu manis kalau bukan dari Nusantara ini gitu. Karena perlu kita ingat juga bahwa Nusantara ini pemasok rempah terbesar ya. Karena kalau tidak salah jalur rempah ini jauh lebih panjang daripada jalur sutra di Cina kalau tidak salah gitu. Jadi betapa luar biasanya. Jadi dari ajang ini kita mempromosikan jalur rempah ini untuk diakui sebagai warisan dunia UNESCO gitu. Dan tentunya sebagai putra Jambi, saya ingin memperkenalkan kulit kayu manis Jambi. Kita kenal bahwa Jambi, terutama Kerinci ini pemasok kulit kayu manis terbesar di dunia. Kita perlu ingat itu. Jadi kita perlu menggemakan kulit kayu manis ini ke mancanegara, ke dunia. Sampai-sampai kalau di YouTube itu ada lagu dari The Cinnamon, mereka sengaja membuat judul lagunya Kerinci. Jadi lagu bahasa Inggris itu menggunakan, maksudnya ada kata kerincinya. Saking luar biasanya kulit kayu manis Kerinci ini, mereka mengakui keberadaan kayu manis Kerinci. Jadi seperti itu. Jadi banyak juga sih tahap-tahapnya Bang gitu, untuk bisa menjadi duta budaya dan rempah. Dan bisa mempresentasikan Jambi dan budaya, dan juga ini berkaitan dengan budaya juga. Nanti kita dituntut juga untuk menampilkan kebudayaan Jambi, memperkenalkan Jambi. Intinya kita akan memperkenalkan Jambi, tapi lebih ke rempah. Karena kita perlu ingat juga bahwa Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang di Sumatera. Karena di sungai jalur dulu, sebelum adanya jalan aspal dan sebagainya, jalur perdagangan dulu berasal dari sungai-sungai gitu. Dan Sungai Batanghari ini juga menjadi saksi bisu perdagangan di Jambi, ditambah lagi adanya keberadaan Candi Muaro Jambi. Ini menambahkan bahwa hubungan orang Jambi dahulu dengan dunia luar itu semakin luar biasa, semakin kemana-mana gitu. Memang kita menjadi salah satu sentral untuk perdagangan maupun sejarah. Mungkin seperti itu sih Pak. Luar biasa, ya. Dan memang kayaknya di samping skill leadership, skill public speaking, kayaknya wawasan tentang kedaerahan, wawasan tentang kebangsaan itu juga harus kita miliki banyak. Karena nanti kan juga kita bakal mempromosikan daerah kita ketika nanti bertemu dengan orang luar negeri atau ketemu dengan orang yang beda provinsi, kan kita kan akan mempromosikan daerah kita. Jadi kayaknya wawasan kebangsaan atau wawasan kedaerahan juga harus banyak nih ya. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Kalau ini kayaknya sulit ya ketemu dengan seorang pemuda yang bisa mendapat duta banyak ya. Pelopor iya, kemudian pertukaran pemuda iya. Karena pertukaran pemuda itu nggak semua orang yang bisa, terutama dia kan bisa bahasa Inggris tuh.
Nah, itu wajib tuh bahasa Inggris ya. Ada orang yang bisa pemuda pelopor tapi nggak bisa ke PPAN gitu kan. Ada yang nggak bisa PPAN tapi nggak bisa ke pemuda pelopor gitu kan. Nah, ditambah lagi sekarang masuk ke duta budaya. Luar biasa nih, ini barang-barang langka nih Oktal ya. Perlu diberdayakan nih. Kalau bisa nanti Oktal bikin buku Tal. Jadi ilmunya itu bisa tersalurkan. Kalau tidak buku barangkali bikin ya tadi kan juga sudah sempat bikin channel YouTube ya. Barangkali itu bisa dijadikan konten ya. Nah, Oktal, jadi ini terakhir ya. Menurut Oktal, apa yang harus dimiliki? Modal apa yang harus dimiliki oleh para pemuda sehingga dia itu nanti bisa menjadi seorang pelopor? Modal, ya, sesudah modal, dia udah punya modal nih. Apa langkah awal yang harus dia lakukan sehingga nanti bisa memiliki kontribusi besar bagi masyarakat? Apa, Oktal? Kalau menurut saya, dimiliki seorang pemuda itu tentunya adalah dari diri dia sendiri gitu, kemauan. Ya. Dan berpikirlah tentang dirimu ketika tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi mencoba untuk memberi yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Modal yang pertama yang tentunya adalah kemauan dari diri kita, yaitu niat. Niatkan pada kegiatan yang akan kita lakukan. Ini memang pure ingin saya lakukan untuk orang-orang sekitar dan tanpa mengharapkan sesuatu hal yang lebih dari mereka. Jadi niatkan dulu, terus action. Jangan ada niat tapi tanpa action, itu percuma saja gitu. Mencobalah untuk melakukan dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil mungkin dari lingkup kita sekitar kita, mungkin dari keluarga kita atau adik-adik kita, ponakan kita, segala macam. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Ingat yang saya bilang tadi bahwa kita untuk mencapai angka 100 tentu harus menginjak angka-angka 0, 1, 2, 3 segala macam. Jadi berawallah dari lingkup yang kecil, jangan mengharapkan sesuatu akan menjadi lebih besar. Jangan mengharapkan sesuatu di awal itu, jangan mengharapkan sesuatu akan menjadi lebih besar, akan menjadi ini segala macam. Tapi jangan pernah berekspektasi lebih. Jangan pernah. Terkadang pemuda sekarang ya, mungkin mereka hanya ingin yang instan. Jadi berpikirnya, ini akan menjadi lebih besar, ini akan menjadi luar biasa. Jangan seperti itu. Tapi tetaplah konsisten untuk melakukan sesuatu. Jika kita konsisten, pasti hasilnya akan luar biasa di suatu saat nanti. Mungkin itu juga yang telah saya rasakan. Intinya berada di konsisten itu. Ya, langkah awalnya tadi kembali lagi ke lingkungan sekitar kita. Jangan terlalu berekspektasi tadi, terus merangkul lingkup yang jauh lebih besar. Jangan seperti itu dulu. Tapi berawallah dari hal-hal di sekitaran kita. Masalah di sekitaran kita, cari solusi. Bukan be action-nya. Ingat, naik turun itu hal yang wajar. Ya. Motivasi kita naik turun itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita mampu untuk mengatasinya dengan cara memiliki tekad yang kuat dan juga kemauan yang kuat, pasti hal tersebut bisa teratasi. Dan juga lingkungan sangat mempengaruhi kita. Berkawanlah atau pilihlah lingkungan kalian yang sesuai dengan passion kalian, yang satu pemikiran dengan kalian gitu. Kalau kalian memilih orang yang memiliki pandangan, maksudnya dalam artian passionnya berbeda dari kita, maka di sana akan terjadi tabrakan sehingga kita akan tidak bisa bersatu. Dalam artian ya lo gue gitu. Jadi pilihlah yang satu passion dengan kita, kawan yang satu passion dengan kita, sehingga ketika ada hal kita bisa mencari solusi bersama-sama gitu. Untuk melakukan sebuah proyek pun bisa bersama-sama jika orang tersebut satu pemikiran. Mungkin seperti itu. Yang penting semangat. Jangan pernah menyerah dan jangan memikir sesuatu akan menjadi besar. Tetaplah konsisten. Oke, luar biasa ya. Mantap. Pertama memang betul dari kemauan. Kalau sudah mau, maka itu adalah sebuah modal yang luar biasa. Meskipun kita nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman, kalau sudah punya kemauan yang besar, itu bisa diatasi.
Nah, setelah kita punya kemauan, maka tadi kata si Oktal, mulai action. Actionnya jangan besar dulu, dari yang terkecil dulu, ya. Lalu setelah kita sudah memulai, maka konsisten. Nah, kadang konsisten nih agak sulit, ya. Nah, tapi kalau saja kita punya tekad yang kuat, kembali lagi ke tekad ya tadi, kemauan yang kuat, kita akan bisa menstabilkan rasa konsisten kita untuk terus berbuat, ya. Baik, tidak terasa sudah mengalir waktu sangat panjang sekali kita dengar cerita Oktal yang begitu menginspirasi kita. Tentu ini menjadi pelajaran bagi anak-anak muda, ya. Meskipun lah kalau nggak ada lombanya, yang penting kalau kita punya kontribusi, maka insya Allah kita akan dikenang oleh masyarakat di sekitar kita. Kita akan dikenang oleh sejarah. Ya, barangkali kita nggak menang lomba, tapi kalau kita melakukan kontribusi itu niatnya ikhlas karena Allah, ya. Nah, itu insya Allah bisa jadi amal jariah bagi kita, ya. Barangkali itu saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih pada Oktal, ya. Semoga tetap sukses. Ditunggu karya-karya berikutnya. Dan barangkali kalau mau lihat aktivitas Oktal ini bisa di Facebooknya atau di medsos Instagramnya, ya. Itu banyak kegiatan-kegiatan dia bisa menginspirasi kita semua, ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman yang menyaksikan videonya. Insya Allah nanti kita akan kembali berdiskusi dengan pembicara-pembicara yang luar biasa juga. Insya Allah tentunya dari narasumber-narasumber yang orang-orang hebat yang ada di Jambi di podcastnya Wasit Tanjung. Demikian, saya tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.